Baik, kita lanjutkan mengenai desain dari database. Tadi sudah ditampilkan ya bentuk atau contohnya. Saya akan share screen kembali. Ini, oke, ya. Saya akan tampilkan mengenai faktur pembelian barang. Ini kalian analisa ya. Jadi kalau nanti kalian mau membuat desain database di tahapan pengumpulan informasi, ini adalah salah satu hasil dari pengumpulan informasi yang bisa didapatkan. Jadi kita bisa melihat salah satu bentuk faktur pembelian barangnya. Nah, dari faktur pembelian barang ini kita bisa lihat apa sih informasi-informasi atau file-file yang terlibat, kemudian tabel-tabel apa saja yang terlibat di dalam sebuah basis data. Nah, kalau kita lihat secara rinci ya, di sini ada informasi mengenai kode supplier, kemudian ada nama supplier, kemudian ada tanggalnya ya, tanggal pembelian barangnya, kemudian ada nomor, di situ ada kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian lagi ada quantity, harga, jumlah, kemudian ada total faktur ya. Di sini ada informasi lagi mengenai jatuh tempo faktur. Nah, ini yang bisa kalian lihat, kalian analisa, kalian kumpulkan, identifikasi file-file apa saja yang nantinya bisa kita gunakan dalam merancang sebuah basis data. Nah, kita akan mulai di tahapan pertama ya. Setelah kita identifikasi, kita analisa dari faktor pembelian barang tersebut. Nah, bentuk anormalisasinya. Di tahapan pertama, kita identifikasi semua file yang terlibat di situ. Mulai dari nomor faktur, kemudian ada kode supplier di sini, kemudian ada nama supplier, kode barang, kemudian nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, dan total. Ini melakukan normalisasi data dengan membentuk contoh data, membentuk anormalisasi. Nah, setelah kita membuat bentuk anormalisasinya, yang berikutnya adalah membentuk normal pertama atau 1NF. Di tahapan 1NF, ini bentuklah menjadi bentuk normal pertama dengan memisah-misahkan data pada atribut yang tepat. Juga untuk seluruh record atau baris harus lengkap adanya. Kemarin kita sudah membahas mengenai entitas dan atribut ya. Masih ingat ya? Pembahasan mengenai entitas dan atribut. Nah, kemudian bentuk Masih ingat. relasi, masih ingat Sukron? Ya, terima kasih. Bentuk relasi adalah flat file dengan nomor pertama. Dengan normal pertama, kita dapat membuat satu tabel yang terdiri dari 11 atribut. Nah, ini kita berbicara tentang atribut, ada nomor faktur, kode supplier, kemudian ada nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, dan jumlah dan total. Kemudian di bentuk normal pertama masih 1NF, masih terjadi banyak kelemahan, terutama pada proses anomali insert, update, dan delete. Nah, di tahapan insert atau penyisipan, kita tidak dapat memasukkan kode dan nama supplier saja tanpa adanya transaksi pembelian. Sehingga supplier baru bisa dimasukkan kalau ada transaksi pembelian. Nah, anomali itu keanehan-keanehan ya. Oke, yang berikutnya adalah penghapusan atau delete. Bila satu record atau baris di atas dihapus, misalnya nomor faktur 779, kita lihat. Ya, misalnya kita menghapus nomor faktur 779, maka berakibat pada penghapusan data supplier S02 Hitachi. Nah, ya, ketika kita menghapus nomor faktur 779, maka kode supplier S02 Hitachi ini juga akan terhapus. Padahal data tersebut masih diperlukan. Nah, ini di anomali pada penghapusan atau delete. Dan anomali yang ketiga adalah updating atau pengubahan, di mana kode dan nama supplier terlihat ditulis berkali-kali. Kita lihat kode dan nama supplier. Kode dan nama supplier ditulis berkali-kali. Di sini ya, ada kode supplier G01. Nah, di updating, di sini bila nama supplier berubah, maka di setiap baris yang ada harus dirubah.
bila tidak menjadi tidak konsisten. Atribut jumlah seharusnya tidak perlu karena setiap harga dikali kuantitas akan menghasilkan jumlah sehingga hasilnya akan menjadi lebih konsisten. Nah, di bentuk normal pertama ini masih terjadi banyak kesalahan atau anomali. Nah, ini contohnya untuk 1NF ya. Setelah kita buat bisa dilihat perbandingannya ya, antara bentuk normal dengan 1NF hasilnya. Hasilnya lebih rapi lagi ya untuk 1NF. Berikutnya, setelah kita buat 1NF, kita buat lagi bentuk normal kedua atau 2NF. Dengan melakukan dekomposisi relasi di atas menjadi beberapa relasi dan mencari kunci primer dari tiap-tiap relasi tersebut. Dan atribut kunci haruslah unik. Nah, di tahapan 2NF ini, kita menentukan yang namanya primary key. Kalau kita melihat permasalahan faktor di atas, maka dapat diambil beberapa